Dari Jakarta, pinggang ramping dan jelita, kain songket baju sutra, sedap dipandang mata. Sangat jarang ada pemain film yang bukan pemeran utama tapi dikenang sepanjang masa. Mak Wo mungkin pengecualian tadi. Lahir di Magelang, Jawa Tengah pada 17 Juli 1915, Mak Wo memiliki nama asli Sutinah. Orang tuanya adalah pemain opera. Sejak kecil, ia diajak keliling rombongan opera orang tuanya. Sewaktu kecil di Batavia, ia rajin menonton pertunjukan tunil dan opera. Dari sini, kecintaannya pada dunia panggung makin muncul. Dunia panggung membuatnya tak melanjutkan pendidikan. Pada usia 10 tahun, ia sudah naik pentas sebagai pemain ekstra, bernyanyi dan menari. Sutinah pernah ikut rombongan Sim Ban Lian yang kerap memainkan cerita klasik Tionghoa. Dari sini, ia mahir silat dan memainkan toya. Sutinah dipanggil Wo sejak kecil. Suatu hari, ia pernah ikut rombongan sandiwara keliling, mentas di Filipina. Lalu, seorang sutradara sandiwara mengalami kesulitan mengucapkan namanya. Sutradara itu kemudian memberinya nama Miss Woli. Sejak itu, ia dikenal dengan nama Woli Sutinah. Dari panggung ke panggung, ia akhirnya bertemu Husin Nagib yang menjadi suaminya. Dari pernikahannya tersebut, lahirlah Aminah Cendrakasih yang mengikuti jejaknya di dunia film. Bersama suaminya, ia mendirikan Miss Woli Opera. Mereka juga pernah ikut rombongan Viviong Pagoda yang dibentuk Viviong dan suaminya Nyo Cheong Seng. Nama Mak Wo muncul dari sebuah kisah sederhana. Husin Nagib merupakan saudara angkat Rukiah, aktris film terkenal pada era 1930-an dan 1940-an. Lalu, anak Rukiah yakni Rahmat Kartolo selalu memanggil Sutinah dengan sebutan Mak. Aminah juga memanggil Rukiah dengan sebutan Mak. Untuk menghilangkan kebingungan, jika anaknya memanggil berbarengan, maka panggilan Mak untuk Sutinah ditambah Wo, panggilannya waktu kecil. Jadilah nama Mak Wo yang terkenal itu. Mak Wo bermain film ketika usianya 18 tahun. Film pertamanya berjudul Pat Kiam Hap pada 1933. Setelah itu, ia bermain di film Au Peh Choa pada 1934. Dua film ini diproduksi perusahaan film Chino Motion Picture milik pengusaha film paling berpengaruh saat itu, The Teng Chun. Karirnya di layar lebar terus berjalan. Pada 1941, ia bermain di film Aladin dengan Lampu Wasiat, Kuda Sembrani, Panggilan Darah, serta Pusaka Terpendam. Ketika masa pendudukan Jepang, Mak Wo bermain di film propaganda berjudul Keseberang dan Jatuh Berkait pada 1944. Ia pun bergabung dengan rombongan sandiwara bintang Jakarta bersama Tan Cheng Bok. Saat revolusi fisik, ia mengungsi ke Bumi Ayu, Jawa Tengah. Suaminya sakit dan meninggal dunia di sini. Ia kembali aktif bermain film pada 1950-an. Bermain dalam film Tirto Nadi, Remong Batik, Kembang Kacang, Bintang Surabaya 1951, Selamat Berjuang Masku, dan Pangeran Hamid. Boleh dibilang, dekade 1970-an dan 1980-an adalah masa keemasan Mak Wo di dunia akting. Namanya sangat dikenal memegang peran sebagai emak-emak rewel dengan logat Betawi di film-film komedi.
Ia bermain di film-film yang dibintangi pelawak-pelawak kondang seperti Ateng dan Iskak, Bing Slamet, S. Bagio, Ratmi B29, Benyamin S, dan Warkop DKI. Karakternya yang kuat sebagai emak-emak bawel membuat penonton gregetan, sebal tapi juga tertawa. Tentu saja yang paling membekas adalah perannya di film-film yang dibintangi Benyamin S. Ia tampil dalam film Benyamin, Biang Kerok pada 1972, Biang Kerok Beruntung pada 1973, Buaya Gile pada 1975, Benyamin Raja Lenong pada 1975, dan Samson Betawi pada 1975. Nyaris di film-film Benyamin, ia selalu menjadi pasangan Hamid Arif. Bersama Warkop DKI, ia muncul di film Manusia $6 Juta dan Aikyo Jongkok pada 1981, serta Atas Boleh Bawah Boleh pada 1986. Lu yang ngajarin si Iwan ngejitak kepala si Koko ya? Kok yang ngejitak dia duluan? Anak lu ajarin berkelahi, goblok. Bikinnya aja bisa, ngedidiknya nggak becus. Meski juga bermain di film bergenre horor, drama, dan aksi, namun perannya di film komedi sepertinya yang lebih lekat. Di TVRI, Mak Wo bisa kita lihat dalam serial Rumah Masa Depan dan acara Cerita untuk Anak. Film terakhirnya adalah Memble Tapi Kece pada 1986. Aduh lulus anak kita, Terutama si anak Happy. Oh kalau dia sih bintang pelajar. ini yang nggak lulus nih yang begini. Ini gue Duduk. kamu sih. Makanya. Duduk. Hah? Makanya. Aduh. Kamu tuh kalau belajar terlalu serius. Ayo, kau udah mandi 2 jam. Nih dia yang mandinya 2 jam. Mak Wo meninggal dunia di Jakarta pada 9 September 1987 karena serangan jantung. Padahal sebelumnya ia masih sempat manggung bersama rekan-rekannya dari Teater September di panggung Dunia Fantasi Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta. Sesuai permintaannya sebelum meninggal, ia minta dimakamkan di Pemakaman Karet, Jakarta, tempat di mana penyair legendaris Chairil Anwar beristirahat pula. Pipi licin hidung mancung, kain wirong batik kawu,